semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai devosi kita, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, Engkau masih menyertai kami Tuhan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai devosi kami, kiranya kami memberkati kami Tuhan. Devosi kami hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, hari ini devosinya terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Bunyinya seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ibu bacakan sekali lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, hari ini apa sih yang mau kita tekankan dalam devosi pada pagi hari ini? Yaitu mengenai kasih. Hari ini kita akan belajar tentang suatu kenyataan yang menunjukkan atau menjadi bukti bahwa kita adalah orang yang hidup dalam Kristus adalah memiliki kasih. Nah, bagi Yohanes, kasih bukan sekedar hanya sebagai kata benda atau kata sifat saja. Di sini Yohanes memakai kata kerja mengasihi. Nah, kata mengasihi tidak lepas dari relasi kita terhadap sesama manusia. Kita tidak patut mengatakan atau kita tidak dapat mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang penuh kasih apabila kita tidak memiliki relasi dengan sesama manusia. Nah, kita mengetahui bahwa kasih itu memerlukan objek untuk dikasihi. Misalnya, kita mengasihi orang tua kita mengasihi sahabat kita mengasihi teman kita, atau kita mengasihi saudara kita yang lainnya. Nah, yang bisa kita jadikan contoh atau teladan kasih dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kedatangan Yesus ke dalam dunia menunjukkan wujud kasih Allah kepada kita. Bukti atau karya Yesus selama dia hidup, baik perkataan maupun perbuatan, menunjukkan kasih Allah kepada kita. Nah, bukti kasih yang lebih jelas adalah ketika Kristus menyerahkan nyawanya mati untuk kita, berkorban untuk kita. Nah, salah satu bentuk kasih itu adalah rela berkorban. Nah, jangankan untuk rela berkorban untuk sesama kita, menolong sesama kita saja kita jarang melakukannya. Nah, terkadang di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengucapkan kita mengasihi teman kita. Nah, kata mengasihi ini berhenti hanya sebatas kata-kata saja. Namun dalam aplikasinya, dalam perbuatannya, kita jarang melakukannya. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi orang tua kita, namun ketika orang tua kita meminta kita untuk, misalnya ya di rumah, meminta kita untuk nyuci piring, apakah kita langsung mengerjakannya? Mungkin di antara kita ada yang melawan dengan orang tua kita, tidak taat kepada orang tua kita. Nah, jadi hanya omong kosong saja jika kita bilang kita mengasihi orang tua kita, tapi kita masih mau melawan dengan orang tua kita. Nah, Yohanes di sini mengajak kita untuk mengasihi sesama kita bukan hanya sebatas perkataan saja, namun Yohanes mengajak kita untuk mewujud nyatakan atau menunjukkan bukti nyata dari kasih kita, yaitu kita mau menolong sesama kita. Bukan hanya kita mengatakan kita mengasihi si A, namun kita juga menunjukkan kasih kita dalam bentuk perbuatan. Nah, ketika kita menolong sesama kita, kira-kira hal apa sih yang pertama yang ada dalam diri kita? Nah, hal pertama yang kita butuhkan untuk menolong sesama kita adalah kemauan. Kemauan dulu yang ada dalam diri kita ketika kita mau menolong orang lain. Nah, setelah itu kemauan kita ini akan diiringi dengan memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita. Sehingga di dalam Tuhan kita akan memenuhi perintah Yohanes, yaitu mengenai mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu kita tidak lagi dalam kehidupan kita ini mengasihi itu hanya sebatas ucapan atau perkataan saja, namun kita dapat mewujud nyatakannya dalam sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, di sini ada sebuah pesan menyampaikan bahwa perkataan tak akan menjadi tindakan jika tak disertai kemauan untuk mewujudkannya. Jadi perkataan tanpa tindakan itu bukanlah kasih yang kita inginkan, namun
kasih yang kita harapkan adalah kasih yang bukan hanya sekedar perkataan, namun kita tunjukkan juga dalam bentuk perbuatan. Misalnya kita menunjukkan kasih itu dengan mendengarkan orang lain, menghargai orang lain, atau taat kepada orang tua kita, taat kepada perintah guru, dan lain sebagainya. Nah, demikian devosi pada pagi hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Untuk menutup devosi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat berkat hingga saat ini Bapa, Engkau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai devosi dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan kami serahkan hari dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.